Halo semua, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Baik, karena banyak yang nanya tentang oven listrik, yang part satunya aku udah buat. Ini yang part 2, pemanggangan menggunakan oven listrik. Jadi banyak banget yang nanya ke aku, Chef, oven yang bagus untuk yang oven listrik ini bagaimana sih? Jadi kalau oven listrik yang menurut saya bagus, kalau harganya murah, mahal, yang sepengalaman saya dari Mito yang dijual di S-Hardware, di Carrefour, saya pernah pakai, itu bagus-bagus saja. Yang Signora yang lamer, yang gede juga, saya gunakan itu juga bagus-bagus saja. Jadi nanti tinggal ke pengenalan kalian aja mengenai oven ini. Jadi kan yang untuk part satunya itu saya udah jelaskan api atas bawah itu, dan tombol-tombolnya juga saya jelaskan. Yang di part 2 ini saya menjelaskan, jadi misalnya oven kalian nih adanya api atas atau api bawah saja dan kipas, itu nanti saya jelaskan. Jadi kalau menurut saya oven listrik itu sama aja, jadi tinggal kebutuhan kalian tentang volumenya. Jadi misalnya volumenya untuk loyang 20, terus ada yang buat loyang 40, terus ada yang gede lagi. Jadi itu tinggal kebutuhan kalian aja. Terus yang mengenai tombol-tombolnya tinggal kalian pelajari saja. Untuk oven listrik sih pemanasannya tinggal mengenal ovennya aja. Semua oven listrik menurut saya bagus, kecuali oven yang bag itu yang karena dia jaraknya jutaan beda jauh, rata-rata dia suka beda kiri kanan depan belakang. Tapi kalau oven listrik, sepengalaman saya sama aja, tinggal tombolnya aja kalian kenali. Di part 2 ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan api atas saja, api bawah saja, dan yang kipas. Yuk, tanpa basa-basi dan panjang lebar, saya akan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tombol-tombol yang ada di oven listrik jika kalian hanya mempunyai api atas, api bawah, dan kipas. Jadi ini saya jelaskan ya, saya gambar dulu sebentar. Jadi ini contoh misalnya api atas. Biasa kebanyakan gambarnya seperti ini. Ini untuk api bawah. Biasa untuk yang ketiga, biasanya ya. Biasanya untuk yang ketiga api atas bawah dan dia kipas. Ini saya contoh ambil gambar ovennya. Biasa dia ada 2 rak. Ya seperti ini ya. Ini rata-rata tombol yang ada di oven listrik. Jadi misalnya untuk pemanggangan menggunakan oven listrik, jika ada ketiga tombol ini, nanti untuk pertama-tama misalnya di resep nanti ditulis misalnya nanti 30 menit. 30 menit. Suhu 180. Ya. Derajat. Suhunya 180, menitnya 30 menit. Nah, nanti kalian panggangnya jika satu loyang ya. Jika satu loyang, panggangnya nanti kalian di sini di bawah. Suhunya berapa kalau di oven sini? Karena ini oven listrik, rata-rata di oven listrik nanti suhunya akan berubah menjadi 170 derajat sampai 160 derajat. Nih ya. Seperti ini ya. Jadi kalian panggang dulu di bawah dengan 170. Jika nanti matangnya di sini lebih lama di sini, misalnya 40 menit. Tapi ini sih jarang sih, misalnya aja. Misalnya di sini 40 menit. Kalian rubah untuk ke pemanggangan selanjutnya menjadi 175. Ya. 175.
Pokoknya nanti kurang lebih matangnya jangan terlalu lama lah. Kalau 30, 32, 33 itu masih bagus. Tapi kalau misalnya sampai 40, sampai 1 jam, itu ntar naikin aja suhunya. Di api bawah. Nanti 5 menit terakhir kalian pindahkan ke rak yang atas. Kalau misalnya nggak mau ribet, bisa di sini. Nanti pakai api atas. 5 menit terakhir, nanti kalau misalnya nggak mau ribet, si api bawah ini dimatikan full, nyalain pakai api atas. 5 menit terakhir ya. Jadi nanti 5 menit terakhir nanti nyalakan api atasnya. Nih. Dan juga biasa saya temukan juga nanti ada juga oven yang api bawah doang dan kipas. Biasa kalau misalnya masalah seperti itu, saya naikkan juga. Saya naikin ke rak paling atas, saya nyalain kipasnya. Itu kira-kira cuma 2-3 menit aja udah menghitam kok kulitnya. Tapi kalau misalnya ada seperti ini, nanti panggangnya di api bawah 5 menit terakhir, nanti begitu ada kuning-kuning gitu, jangan sampai gosong ya, kuning-kuning, matikan api bawahnya, lalu nyalakan api atasnya 5 menit terakhir, seperti itu. Jika nanti tidak ada api atas, api bawah aja nih, seperti ini. Biasa saya naikkan ke rak yang paling atas, saya nyalain kipasnya sedikit aja, 2-3 menit, seperti itu. Untuk pemanggangannya ya. Jadi nanti mulainya diusahakan pakai yang 170 aja ya. Misalnya nanti 25 menit dia udah rada ke kuning-kuningan, api bawahnya dimatikan, api atasnya nanti dinyalakan, seperti itu. Jika nanti misalnya 170 nanti misalnya, oh ternyata dia matangnya lebih cepat, 20 menit, nanti pakai 160, seperti itu. Jadi untuk pengenalan oven listrik, dimain di suhunya aja. Kalau matangnya lebih cepat, kita turunin suhunya. Kalau matangnya lebih lama, kita naikin suhunya, seperti itu. Jadi untuk pengenalan oven listrik, kita harus main di suhu. Suhunya juga kita harus tahu. Untuk nanti kan di resep ada 170, 180, atau 160. Pokoknya nanti turunin aja. Kita ambil amannya aja 170. Begitu nanti kita panggang, ternyata dia matangnya lebih lama, kita naikin lagi suhunya 175. Dan nanti ketika kita panggang ternyata dia lebih cepat, kita turunin suhunya, seperti itu. Jadi kalau oven listrik, permainan di suhunya itu sangat penting. Jadi kalian mengenali dulu oven listrik kalian, seperti ini caranya. Karena saya di packing center banyak oven listrik, jadi saya udah tahu, jadi saya tinggal mainin aja. Karena banyak yang nanya juga, saya kasih tahu tips and triknya. Ini untuk yang biasa khusus online, hands on. Kalau misalnya kalian cuma punya oven listrik yang api bawah atau atas saja dan kipas, saya udah kasih tahu tips and triknya. Semoga berguna ya. Jika nanti ada yang mau tanya-tanya, tulis di kolom komentar aja, nanti saya buatkan video tips and triknya, seperti itu. Tadi adalah tips and trik untuk pengenalan oven listrik yang kedua. Jadi kuncinya untuk oven listrik itu adalah kenali suhu oven kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian yang masih baru, yang mau oven listrik yang kecil, ada di part 1 dan part 2 ya. Kenali banget itu suhu-suhunya. Jadi kalau oven listrik cuman main di suhu aja. Kalau untuk kualitas kurang lebih sama, karena dia pemanggangannya apinya itu hampir rata semua. Jadi kalau misalnya untuk yang pemula, jangan takut
tonton yang part 1 dan part 2, pasti kalian berhasil. Karena kebanyakan masalahnya hanya di suhu dan kebanyakan mereka pakai kipas. Jangan pakai kipas ya kalau untuk oven yang untuk pemanggangan kue. Jadi kalau untuk yang kipas itu biasa hanya untuk sus, puff pastry, dan croissant. Jadi kalau kue jangan dipakai, ingat jangan dipakai. Ikuti cara saya tadi, kalau misalnya api bawah 5 menit terakhir baru api atas, seperti itu. Baiklah, itulah tips and trik dari saya. Terima kasih banget yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.